Degradasi ekspektasi terjadi ketika pembicaraan yang biasanya berkutat pada beberapa gelar yang diraih Indonesia dalam sebuah turnamen badminton menjadi ada nggak ya wakil Indonesia di final. Kenyataan yang ada di atas memang menyedihkan, namun hal itulah yang saat ini sedang muncul di permukaan. Kegagalan demi kegagalan yang terjadi sepanjang tahun 2023 membentuk dua sikap penggemar badminton Indonesia, di mana sikap pertama adalah menuntut perubahan di tubuh PBSI yang lalu diikuti ekspektasi yang menurun dan bahkan cenderung berpasrah diri terhadap hasil demi hasil yang didapat pemain-pemain Indonesia di turnamen yang diikuti. Turnamen di 2024 kemudian memberi penegasan bahwa situasi belum banyak berubah di tubuh tim badminton Indonesia. Malaysia Open berakhir tanpa ada pemain Indonesia yang bisa menjadi juara. Bahkan nama Indonesia sudah tak tersisa pada 2 langkah sebelum podium tertinggi juara. Indonesia tak lagi punya wakil di partai semifinal yang berarti masih menyisakan 20 slot pemain di ganda. Kegagalan di Malaysia jelas jadi alarm lanjutan dari sekian alarm-alarm keras yang sudah berbunyi sepanjang tahun 2023. Namun, bila merujuk komentar Agung Firman Sampurna, orang nomor 1 di PBSI di awal tahun tidak sepenuhnya menyadari atau mengakui bahwa tim badminton Indonesia benar-benar mengalami penurunan. Saya pikir kalau memang dinyatakan bahwasannya prestasi kita meredup, itu jelas tidak, karena memang ada yang gagal tetapi banyak juga yang berhasil. Tetapi memang ada masa di tahun 2023 ini di mana naik turunnya cukup tinggi, kata Agung Firman Sampurna dalam wawancara dengan media Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Agung Firman Sampurna memang mengakui kegagalan di Asian Games, namun kemudian menyatakan prestasi Indonesia membaik di penutup 2023. Ya, sebagai pengingat, hal yang paling berbahaya dari situasi darurat adalah ketika tokoh utama tidak sadar bahwa situasi memang sedang dalam kondisi darurat. Tanpa kesadaran diri dan kelapangan dada mengakui bahwa badminton Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Agung Firman Sampurna telah mengambil langkah yang salah terhadap fondasi awal menyambut 2024. Padahal tanpa gelar di Asian Games, ditambah nihil gelar di kejuaraan dunia dan BWF Auto Finals sudah jadi indikasi yang jelas. Bahkan predikat meredup pun masih sangat bisa diperdebatkan karena bisa jadi ada ketika lain yang lebih mewakili kegagalan Indonesia di turnamen-turnamen besar sepanjang 2023. Masih ada 2 turnamen di bulan Januari. Setelah gagal di Malaysia Open, pemain-pemain Indonesia masih berlaga di India Open dan Indonesia Master. Menarik menanti hasil di 2 turnamen ini dan reaksi yang dikeluarkan Agung Firman Sampurna di akhir Januari. Saat hasil buruk kembali diterima dan Agung Firman Sampurna merasa semua baik-baik saja, hal itu sama saja mendekatkan tim badminton Indonesia pada kata celaka, di mana saat pelaksanaan di Olimpiade Paris 2024 tiba. PBSI sudah mengambil langkah menuju Olimpiade Paris 2024 dengan membentuk tim ad hoc, walaupun pembentukan tim ini terlambat karena restu Olimpik sudah setengah berjalan. Pembentukan tim seharusnya meliputi perencanaan matang termasuk penyusunan jadwal turnamen dan hal-hal lain sebelum restu Olimpik digelar. Tetapi biarlah terlambat karena yang terpenting Olimpiade belum dihelat. Satu hal yang menarik adalah kehadiran mentor-mentor dengan nama mentereng yang ada di tim ad hoc PBSI. PBSI memanggil legenda-legenda Indonesia yang memiliki kalungan emas Olimpiade di leher mereka. Taufik Hidayat misalnya, Susi Susanti juga, Chandra Wijaya, Grecia Poli, Tantowi Ahmad, dan Liliana Natsir tentunya. Kehadiran mentor-mentor yang sudah membawa nama Indonesia harum di level dunia, ini kemudian dibuat menjadi tim ad hoc, terlihat mengkilap dan penuh kualitas. Namun satu hal yang harus diingat, mentor bukanlah tukang sulap. Kehadiran mereka tidak serta-merta membuat kondisi sulit menjadi istimewa dalam sekejap mata. Mentor dalam tim ad hoc punya tugas penting, namun bukan vital. Peran vital tetap dipegang oleh tim pelatih, Rene Mainaki sebagai Kabid Binpres, dan tentu PBSI yang jadi penanggung jawab baik turunnya prestasi badminton Indonesia. Ya, mereka lah termasuk para pengurus PBSI yang punya tanggung jawab besar dalam persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. Mentor punya posisi sebagai penyelesai akhir ketika Binpres PBSI sudah bisa mendorong pemain menjalani persiapan yang bagus dan punya pondasi yang kuat. Disitulah peran mentor kemudian bisa bekerja dengan maksimal. Mentor bisa berbagi pengalaman mereka terkait hari-hari menghadapi Olimpiade, termasuk tekanan-tekanan besar yang ada di dalamnya serta cara mengatasinya.